Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul kembali di Masjid Darut Taqwa, masjid kita tercinta, di mana tempat majelis Taman Surga berkumpul di sini untuk bersama-sama mencari ilmu syar'i tentunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat insya Allah. Dan seperti biasa, sekarang adalah pekan pertama di bulan Mei ya, sudah masuk ke Zulqa'dah ya. Dan tema di awal bulan ini sangat merepresentasikan para kaum Adam ya, pria, yaitu suami Dayus ya. Judulnya sore hari kajian adalah suami Dayus. Nah, mungkin beberapa di antara kita sudah mengetahui secara garis besar apa itu yang namanya suami Dayus. Dan mungkin ada juga yang belum mengetahui secara lebih gampang lagi. Kita akan kupas tuntas di sini bersama guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Direktur Permana Hafizahullah Ta'ala yang sudah ada di sebelah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Cik Ustaz. Alhamdulillah. Nah Ustaz, sore hari ini kita sudah ada di sini kan. Alhamdulillah kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan insya Allah bermanfaat kan bagi para suami-suami termasuk bagi kita Ustaz berdua kan. Baik Ustaz, untuk mengisi waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, sahabat Taman Surga yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat terbaik di atas permukaan bumi, di salah satu rumah di antara rumah Allah, Habbul Biladi ilallah masajiduha, tempat yang Ada topik ini kayaknya kencangan kelantar. Kita ganti pakai ini aja. Udah. Cik satu. Loncat. Ngetik dia ini. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian mampir melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka mampir. Kalau riyadil jannati ya Rasulullah, maka yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah, Nabi SAW mengatakan hilaful dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia untuk melaksanakan amalan yang sangat mulia dalam kondisi sehat walafiat. Daraman saya ada sehat. Ya, kita sekarang ada di bulan apa kan? Bulan Mei, Zulqa'dah. Mei atau Zulqa'dah. Kita sudah masuk dari salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, bulan yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala tadhibu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian. Sebagaimana pahala di bulan itu dilipat gandakan, demikian juga dosa di bulan ini dilipat gandakan menurut sebagian ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa dosa yang dilakukan di bulan ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab,
bulan yang Allah agungkan, itu dosanya dilipat ganda. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak dilipat gandakan, hanya saja siksaannya akan lebih dahsyat jika dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di selain bulan-bulan. Alhamdulillah, baik dikatakan apakah dosa di bulan ini dilipat gandakan atau tidak, yang jelas bahwa dosa yang dilakukan di bulan ini itu lebih berat, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di selain bulan-bulan. Karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari maksiat di bulan ini, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan untuk meninggalkan maksiat. Maka jangan sampai karena baru terselang 1 bulan, ya, kita sekarang dilatih lagi untuk meninggalkan maksiat. Jangan sampai kita malah melalui di bulan yang agung. Ya, maka ya, bersyukur kita di bulan yang agung bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan aktivitas yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Mengenai tema yang diamanahkan oleh panitia, insyaallah kita akan membahas satu kajian mengenai salah satu sifat atau kesalahan seorang suami. Karena rapor orang suami itu sebenarnya banyak, bukan hanya dayus saja. Yang akan kita sebutkan hanya salah satu di antara rapor merahnya suami, yaitu ad-dayus. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang Ahmad dan Nasa'i, "Thalathatun qad harramallahu 'alaihimul jannah." Ada 3 orang yang Allah haramkan bagi mereka masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang candu minuman keras. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wat-tayyus alladzi yuqirru fi ahlil khabath. Itu tayyus, orang yang menyetujui kemungkaran terjadi di rumah. Ini hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi ada 3 orang yang Allah haramkan surga. Kira-kira haramnya seperti apa? Apakah tidak akan pernah masuk surga sama sekali? Atau kira-kira maksudnya? Karena kalian yang bisa menjawab. 3 orang, kata Nabi SAW, 3 orang tidak atau haram bagi mereka masuk surga. Haram bagi mereka surga. Siapa saja tadi? Candu minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tua, dan dayus. Kita bahas dulu bagian pertamanya. Haram itu seperti apa? Ya, kira-kira haramnya itu seperti tidak mungkin masuk surga. Ya, mungkin tidak boleh masuk surga. Mungkin. Terus kata-kata itu haram. Kira-kira apa maksudnya? Ya, akan? Ya. Ada beberapa dalil yang sifatnya seperti ini. Yaitu tegasnya luar biasa. Haram baginya masuk surga. Dan demikian juga di surat An-Nisa Allah SWT mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha
wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'adzim. Barang siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, maka Allah siapkan baginya neraka, kekal jadi neraka. Kemudian Allah turunkan kepadanya dan ya Allah siapkan baginya berbagai macam jenis siksa yang besar. Maka para ulama ketika membahas dalil-dalil seperti ini, mereka mengatakan bahwa tidak masuk surga di sini artinya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dia menghalalkan dayus, maka benar-benar pasti dia tidak akan masuk surga. Orang yang menghalalkan membunuh pasti dia tidak akan masuk surga, kekal di neraka. Ini kalau sudah tingkat menghalalkan maksiat. Tafsiran kedua yaitu kalau sudah ada kata-kata seperti ini, maksudnya dia akan lama tinggal di neraka. Lama, dan mungkin sebentar, harus lama. Dan kita ketahui seringan-ringannya azab di neraka itu siapa? Abu Thalib. Ahwadu azaban yaumul qiyamah Abu Thalib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah Abu Thalib. Kata Nabi SAW, laula ada, kalau bukan karena saya, lagi ada fi darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib itu ada di keraknya neraka. Semua. Karena Abu Thalib punya jasa apa? Membantu dakwah. Jasanya membantu dakwah. Abu Thalib sampai rela diboikot selama 3 tahun, sampai mereka, yakni kaum Bani Abdul Muttalib, Abu Thalib dan adik kakaknya serta anak-anaknya itu diboikot oleh Quraisy selama 3 tahun, sehingga mereka harus makan dedaunan. Nah, siapa di antara kita yang pernah makan dedaunan? Lalap. Oh, lalap, ya, alhamdulillah. Orang Sunda itu suka semua daun, kecuali daun pintu dan daun telinga. Ya, ini semua daun makan sama orang Sunda, Masya Allah. Nah, Abu Thalib pernah ikut bersama Rasulullah SAW di boikot sampai 3 tahun, sehingga kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu, kotoran yang keluar dari mereka itu seperti kotoran kambing. Subhanallah. Di saking lamanya makan dedaunan, makan rumputan, ya, sampai kotoran mereka itu seperti kambing. Subhanallah. Ya, ini yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Abu Thalib, orang yang ketika itu masih non-muslim, orang kafir, masih ikut membela Rasulullah SAW di sana dengan ikut terboikot. Dan di beberapa kejadian, Abu Thalib senantiasa membela Rasulullah, menjadikan Rasulullah tetap terjaga walaupun agamanya berbeda. Nah, dengan sebab itu Abu Thalib diringankan azabnya di neraka. Karena syafaat Rasulullah yang khusus untuk orang kafir, satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat adalah siapa? Abu Thalib. Laula ada lakana fi darkil asfali minan nar. Apa adanya Abu Thalib itu? Dipakaikan sendal dari neraka yang menyebabkan kakinya terbakar, otaknya mendidih. Itulah seringan-ringannya azab di neraka. Dan dia merasa adanya yang paling berat. Ya. Lihat bagaimana Abu Thalib, orang yang masih kafir, membantu dakwah mendapatkan keringanan. Apalagi orang yang sudah muslim membantu dakwah. Ya, tentu ini pahalanya akan lebih besar lagi, lebih akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maka ya, di antara cara kita menyelamatkan diri kita dari api neraka adalah dengan kita menjadi ikut dalam barisan dakwah. Dan dakwah itu tidak mesti di podium, tidak mesti di mimbar,
ya, tidak mesti di tempat kajian, ya, dukungan dakwah bisa dalam bentuk bermacam-macam. Maka ini diantara 3 orang yang mendapatkan ancaman neraka yang lama. Di antaranya adalah dayus. Dari sini kalau masuk neraka gak akan sebentar, lama, karena kata-katanya harramallahu alaihi al-jannah. Kemudian hadis yang kedua, di dalam hadis Tabrani dan disahihkan Al-Albani dalam kitab Sahih Jami', la yadkhulul jannah dayus, tidak masuk surga ad-dayus. Subhanallah. Jadi ini 2 hadis yang senada, sama-sama mencap dayus tidak akan masuk surga. Siapakah dayus itu? Ya, para ulama memberikan penjelasan tentang pengertian dayus. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi, beliau menjelaskan ad-dayus huwa alladhi yuqirru al-khubth fi ahlihi wa la ghayrata lahu. Dayus sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan sebagai tunggalannya adalah orang yang menyetujui kemungkaran di rumahnya dan tidak ada rasa cemburunya. Itu dayus. Ya. Jadi terserah mau istrinya berbuat apa, anaknya berbuat apa, terserah. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh kasusnya. Demikian juga dengan Al-Hafidz Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan ad-diyasa an yarjul ala ahli al-fahisha wa la yaqul wa la yamna. Diyasa atau sifat dayus itu adalah ketika seorang laki-laki melihat keluarganya berbuat kekejian, zina, apa lagi? Berbuat kekejian, zina, apa lagi? Apa lagi? Ya, tawuran, ya bisa lah tawuran. Apa lagi? Ya, LGBT ini secara LGBT ini semuanya fahisyah. Ya, LGBT fahisyah. Maka jangan biarkan kalau kita melihat ada tanda-tanda yang aneh ya pada keluarga kita, jangan dibiarkan. Ya, laki-laki tapi dia gerakan-gerakannya itu mulai. Ya, atau dia karena anaknya ini kasep-kasep, ganteng-ganteng, kemudian dan ini biasanya terjadi pada anak yang introvert, pendiam. Ketika ada orang yang datang, dia merasa nyaman, sudah sampai itu. Maka hati-hati, dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan hari-hari ini ada yang ramai menunggu seorang hafidz Quran, ya, guru di pesantren, berbuat asusila kepada anak-anak SD 2 tahun sebanyak 20 orang. Padahal ini orang ini hafidz Quran, kajian di YouTube-nya banyak. Kajian di YouTube-nya banyak. Istrinya 1, anaknya 6. Normal dia. Ini subhanallah. Ya Allah. Ya, biarkan dia digelincirkan oleh syaitan berbuat asusila dengan 20 anak. Bukan 1, 2 lagi, 20 anak. Allah musta'an. Ya, maka kita jangan merasa aman. Ini orang dia hafidz Quran, kita berapa juz? Ya, ya alhamdulillah juz amal kan, atau triko, al-hakumut takasur dan bawah. Alhamdulillah. Ya, tapi kita jangan merasa aman. Ini orang hafidz yang sampai berbuat asusila seburuk ini, dan ternyata Ustaz ini pada dulunya pernah jadi korban yang seperti itu. Ya, makanya tidak heran jika Nabi SAW mengatakan apa? Idza wajadtum man amila amala qawlu faqulul fa'il wal maf'ul. Jika kalian menemukan ada orang yang beramal dengan amalan
homoseksual. Maka di dalam Islam, kalau ya kedua orang itu melakukan hal bukan atas paksaan, benar-benar keduanya itu atas dasar suka saling suka, maka kata Nabi SAW, "Faqulul fa'ilu wal maf'ul." Orang yang pelakunya dan orang jadi korbannya sama-sama dibunuh. Nah, ini tentu yang melakukannya adalah apa? Pemerintah. Kenapa? Lihat efek buruknya. Ustaz ini dia pernah jadi korban dulu waktu kecil. Ya tapi ingatan terus. Akhirnya dia berbuat itu ketika dia sudah menjadi ustaz, sudah menjadi pengajar, dia bahkan kajian hidupnya banyak. Maka ya ini hendaknya kita jangan merasa Kemudian Imam Ibnu Taimiyah dia mengatakan dia huwa an yawma insan bil fahisha fi ahlihi. Ya, sifat dayus ini adalah ketika seorang pria, seorang laki-laki ridho kemaksiatan ada di rumah. Ini di antara efek buruk kalau kita ridho kemaksiatan ada di rumah kita. Jangan kita itu nunggu dulu baru dakwah, baru nasihat, jangan. Dikata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan orang yang sedang duduk di meja bar, duduk sama-sama mabuk, ya, sama-sama nyekek botol, nyekek botol. Ya, itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang sama-sama nyekek botol, sama-sama lagi mabuk, itu dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kita yang nggak lagi mabuk, ini tentu lebih punya kewajiban lagi amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kemaksiatan itu ada di rumah kita. Ya, maka kita harus berusaha untuk menjaga keluarga kita dari perbuatan keji seperti ini. Dan ini tugas terberat seorang suami. Ya, tugas terberat seorang suami itu bukan mencari uang. Kalau mencari uang, mencari rezeki, Allah yang sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah yang sudah menjamin rezekinya. Ya. Maka tugas terberat suami adalah dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas terberat. Ya. Oleh karena akan ada seorang wanita bahwa seorang wanita nanti kelak akan mengadu kepada Allah, ya Rabbi zawji ma 'allamani wa la adabani. Wahai Rabbu, ini suamiku nih, dia gak kasih saya pelajaran ilmu, gak kasih saya pelajaran adab. Inna layakini bi khubzis suq, dia itu kerjanya hanya bawa roti dari pasar. Jadi kebutuhan fisiknya dipenuhi. Ya, namun suaminya tidak mau memberikan pelajaran, tidak mau melindungi dirinya dari api neraka. Ini yang seperti ini akan diadukan oleh para istri. Maka sebenarnya ini sangat jauh dari amar ma'ruf nahi munkar. Padahal tugas inti seorang suami adalah menjaga keluarga dari api neraka. Oleh karenanya tidak heran jika Nabi SAW sampai mengancam ad-dayus tidak masuk surga, karena itu tugas intinya dia. Sama seperti seorang wanita, tugas intinya apa seorang istri itu? Tugas inti seorang istri apa? Setelah beribadah kepada Allah, yaitu taati suami, itu tugas intinya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa seorang wanita, jika ada seorang wanita meminta cerai kepada suami tanpa ada sebab syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Subhanallah. Tugas intinya adalah taat kepada
suami. Ini nggak ada sebab syar'i tiba-tiba dia minta cerai. Demikian juga suami, tugas intinya adalah menjaga keluarga dari api neraka. Ini tugas intinya malah tidak dijalankan, dia biarkan keluarganya berbuat kemungkaran. Ya, karenanya ya ini merupakan dosa yang sangat besar sampai diancam dengan neraka yang lama. Di antara bentuk-bentuk dayus di zaman sekarang itu yang pertama, tarku zawjatahu takshif sya'raha aw mafatinaha fil aswaq wal majami'il am. Yang pertama yaitu membiarkan istrinya atau anaknya terbuka auratnya. Ini dayus, hati-hati. Jadi istrinya nggak pakai kerudung dibiarin, anaknya nggak pakai kerudung dibiarin, biar nanti juga ada kalau udah sadar pakai kerudung sendiri, ya dia pakai prinsip seperti itu. Ya. Karena dia nggak pakai kerudung, kan yang penting hati saya dikerudung. Ya, subhanallah. Emang hati bisa dikerudung? Ya. Dan bapaknya juga kan memerintahkan, maka ini diantara bentuk dayus. Kemudian yang kedua, membiarkan anak atau istrinya. Kenapa anak katakan anak atau istri? Karena yang menjadi tanggung jawab kita adalah anak atau istri. Ya, ini yang ada di bawah tanggung jawab kita. Adapun kakak, adapun orang tua, ini sifatnya hanya bisa nasihatkan ini ke atas. Ini kalau kita anak, istri, cucu mungkin ya, itu masih ada dalam tanggungan kita. Ini kalau ada seorang anak atau istri, ya, dia membuat akun baik snap, kita kayaknya boleh ya, pakai snap, Snapchat. ya, Snapchat. jarang ya. Kalau di YouTube Snapchat itu ramai. Ya, di Saudi Snapchat sangat, TikTok, Instagram. Ya, itu seorang wanita tampil di medsos tersebut dengan tampilan yang menggoda para laki-laki. Bila bawa ya, dengan kecantikannya yang menggoda, aswatin na'imah dengan suaranya yang merdu, wa harakat mutakallifah amamal ghurabat, dan gerakan-gerakan yang menjadikan orang lain tergoda. Ini juga di antara bentuk biasa, membiarkan anak istri kita buat konten gerakan-gerakannya aneh. Ya, seperti gerakan apa? Ya, pokoknya yang banyak di TikTok zaman dulu awal ya. Sekarang TikTok sudah mulai beralih kan. Dulu awal itu memang TikTok itu tempat joget aja. Dan sekarang ya campur ya, bahkan lebih banyak pedagang yang punya sekarang. Ya, maka yang seperti ini, orang tua yang membiarkan anaknya joget-joget di medsos, ini dayus. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, tasahhuluhu ma'a sadiqati zawjatihi ghairal mustaqimah. Ketika seorang suami membiarkan istrinya bergaul dengan wanita-wanita yang tidak istiqomah, wanita-wanita yang buruk agama dan akhlaknya. Ya, kemana sih mama? Itu biasa tuh ibu-ibu kemana? Itu kabel, anak-anak biasa cuci mata. Jadi tinggalnya tuh ibu nanti, kemana kecium nih? Nah, ini hati-hati. Ini diantara bentuk ad-dayus, yang membiarkan istri kita bergaul dengan sembarang orang. Bukan berarti tidak boleh kenal pada siapa saja, tapi kalau menjadikan sebagai orang yang dekat, dia pergi kemana-mana bareng, dia arisan bareng, apa aja, shopping bareng, itu kita harus pilihkan, maaf, ya, atau manggilnya biasanya apa? Bunda. Nah. Ayang. Bunda, Ayang. ya, ayang, ya, apa lagi? Mami. Mami. Mami, ya, beb. Jangan sampai gitu dong.
mendekatkan. Jadi kita harus memilihkan siapa teman dekat istri kita. Sebagaimana kita punya kewajiban memilihkan siapa teman dekat anak-anak kita. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya, kita pilihkan siapa yang menjadi teman dekat istri kita. Apalagi kalau ya setelah bergaul dengan mereka, istri kita jadi berubah sikapnya. Ya, jadi senangnya membicarakan orang lain, ya, senangnya menggosip. Maka yang seperti ini kita harus baca. Kemudian yang keempat, riwayat Bukhari disuruh ibadah ilajan yang amal guna ijab syar'i juga berkaitannya. Membiarkan anaknya pergi ke tempat kerja, ke tempat kuliah tanpa menutup aurat. Awal ikhtilaf al-muharram ma'az-zumala wal asatidz. Atau membiarkan terjadinya ikhtilaf yang diharamkan. Ini juga bentuk reuse. Dia mau kemana nih? Nonton konser. Di mana konsernya? Update. Kita lihat kayak gini campur aduk laki-laki bahkan nempel-nempel. Maka kalau kita biarkan kita termasuk reuse. Ya. Kemudian yang kelima, yang berapa? 5 ya. 5. 1, 2, 3, 6. Ini berapa? 5. Oh 5. Ada yang lewat tuh. Rebut tuh. Ya. Baik. Ya, yang kelima lah, boleh. Apalah artinya kayak. Baik, istimah tubuh libanati auzajatihi bil-furud rijlat taliqwa ma'asyabab berfatay. Membiarkan anak istri kita bebas bergaul melakukan tamasya yang di sana terjadi pelanggaran syariat. Ya. Sampai tamasya saja kita punya tanggung jawab. Ini keluarnya sama siapa? Kemana? Ya. Jangan sampai kita biarkan anak istri kita gaulnya sama orang-orang yang gak jelas. Apalagi tamasya. Tamasya itu akan ada apa? Safar. Jangan jauh. Ya, makanya ada tulisan, ya, yang begini tulisan, ya, bahwa ya ada seorang orang tua yang tidak mau mengizinkan anaknya menginap di tempat lain karena dia sendiri itu pernah kasus gara-gara menginap di tempat yang lain. Maka ya tamasya di tempat yang terbuka ini biasanya banyak terjadi pelanggaran di sana. Kemudian yang keenam, ilmu bitawasul zawjati aw ibnatihi ma'a rijal ajanib ghayr khatib aw internet. Yaitu dia membiarkan anak istrinya bergaul dengan lawan jenis yang tidak diberatkan syariat. Dia membiarkan anak istrinya, misalkan istrinya telepon-teleponan sama suami lain, ya dibiarkan. Lebih lagi anaknya, dia tahu ini anak saya ini lagi nelpon perempuan, dia biarkan ini suami atau bapak yang najis. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana para salaf mereka dalam cemburu luar biasa. Nabi SAW pernah mengatakan ketika saat ditanya, wahai Sa'ad, apa yang kau lakukan jika kau dapati istrimu sedang bersama laki-laki lain? Maka kata Sa'ad, saya akan tebas dulu. Jadi terjadi banyak ya, kasus perselingkuhan diketahui oleh suaminya yang sah, akhirnya dibunuh dua-duanya. Ini memang
Orang yang punya cemburu ya seperti itu. Kata saya akan bunuh, ya, laki-laki saya akan bunuh tanpa pilihannya. Maka kata Nabi SAW, la ana aghyar minhu wallahi aghyar minni. Ya, apakah kalian ada ajabuna min ghairi saat? Kata Nabi SAW, apakah kalian heran dengan cemburu saat? Sungguh saya itu lebih bercemburu dari saat, dan Allah lebih bercemburu dariku. Dan kecemburuan Allah itu terjadi ketika melihat hambanya melakukan kekejian. Jadi kita juga saat dibubarnya dia mengatakan bahwa itu rajulan ma'afatil al-qaratu bisayf bainal usfah. Kalau saya melihat seorang laki-laki bersama istriku, saya akan tebas dia dengan pedang bainal musfah. Ya, tanpa harus jadi sekali tebas langsung mati, ya, tanpa harus berkali-kali. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, man la ghayrata lahu, siapa yang tidak punya rasa cemburu maka tidak ada agama bagi. Kenapa? Karena pokok agama ini cemburu. Ya, pokok agama ini selain nasihat, agama ini juga di atas kecemburuan. Ya, makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara bentuk kecemburuan kita. Masa Allah dibiarkan di masa seperti ini? Akhirnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa aslu din al-ghira wa man la yaqulu fala din lah. Kata Ibnu Qayyim, pokok agama ini adalah kecemburuan. Siapa yang tidak punya rasa cemburu, tidak ada agama baginya. Wal ghayra taqbil qalbi wa taqbil jawarih. Rasa cemburu itu akan melindungi hati dan melindungi anggota badan. Ya. Dan ada pun kisah yang berkaitan dengan Mirwah ini, dengan Dayus ini disebutkan bahwa Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in senior, beliau mengatakan, "Balagani anna rajulan du'iya ila majlisin fihi lahwun wa ma'siyah." Sampai kepada kabar ada seorang laki-laki yang diundang ke satu majlis yang di sana ada maksiatnya. Maka dia mengatakan, inilah astagfir wa inni baik. Kata dia, saya tidak bisa tuh, dan saya juga lagi ada tamu. Maka kata mereka, khutbah pertama, bawa saja tamunya ke sini. Ya. Maka kata beliau, inni astahi an yarawni dhaifi ala ma'siyatillah, fa kaifa la astahi min nadharillah ini. Saya itu malu kalau tamu saya tahu saya datang ke tempat yang di sana ada hal yang diharamkan. Ya. Bagaimana kok saya tidak malu dengan penglihatan Allah jika saya melakukan apa yang bagaimana itu adalah bentuk cemburu. Ya, demikian juga kisah yang lain disebutkan bahwa ada seorang dai mengunjungi satu rumah sakit. Di rumah sakit itu ada seorang laki-laki yang sedang tertimpa penyakit kanker sarkoma. Ya. Dan ketika ya seorang dai ini duduk di sebelah orang yang kanker ini, tiba-tiba anaknya datang. Muta'affirah. Ternyata anak wanitanya ini datang dengan tabarruk, bersolek dengan solekan yang tidak dibenarkan dalam syariat, menggunakan parfum. Padahal wanita itu hendaknya tidak menggunakan parfum yang bisa membuat laki-laki dicium aroma. Ya, kalau seandainya mau pakai parfum ini hanya bisa dicium oleh diri sendiri saja. Ya, tapi alangkah selamatnya kalau hanya pakai yang untuk bahan cuci atau yang semisal saja. Tapi Rasul berkul jadi samping dia bersolek dengan solek yang tidak halal, pakai parfum, dia juga pakai celana yang ketat. Maka sang dai ini mengatakan, ya Syekh, hadihi bintu,
wahai syekh, ini anakmu? Dia mengatakan, na'am, iya, ini anak saya. Faqala atau hada? Ya. Maka syekhnya mengatakan, apakah kamu ridho dengan ini? Kata orang ini, padahal orang ini sudah mulai sakit apa? Sakit kanker tadi ya. Sebagian itu sudah kanker. Bukan kanker, apa? Saratan itu stroke. Kalau kanker masih bisa bicara. Kalau masih bisa, kalau bukan kanker area. Oh, bukan kanker area atas masih bisa bicara. Saratan, mungkin saratan itu lebih ke stroke ya. Maka dia katakan dia hurrah. Dia sekarang sudah bebas. Ya saya sudah didik dia dari kecil, tapi setelah menikah ya sudah seperti masing-masing aja. Ya, ini kata siapa? Kata bapaknya. Maka kata syekh ini, kata seorang dia ini, bahkan kata Yunus. Oh kalau gitu kamu seorang dia Yunus. Ya, fakat sakat ta'anun kalim fi ahlika. Engkau sudah membiarkan kemungkaran terjadi di rumahmu, di keluargamu. Walan taslam minas su'ali baina yadillah. Jika engkau tidak akan selamat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan adanya kemungkaran di keluarga kita, terutama orang yang sangat bisa kita atur. Ya, di antaranya istri dan ini mungkin sekedar terima dulu ya. Dia ada dulu kita bahas mengenai cara bagi perspektif itu. Iya, baik. Seperti mungkin ada beberapa ciri-ciri ya, Dok ya. Ya, suami dari sudah datang ya. Nah, itu sebelum kita lanjut ke bagaimana agar kita menjadi suami yang tidak masuk dalam kategori lain sebenarnya. Ini kan kita semua mungkin sering melihat di media sosial bahwasannya ada beberapa yang sering muncul itu, dan kalau orang bilang sekarang FGP lah gitu ya. Itu ada kejadian-kejadian yang tadi seperti Ustaz ceritakan tadi. Panjangnya berarti For your kids ya kalau salah. artinya? Nah itu juga saya. Nah, untuk berhasil sultan. Nah, itu ahli ya. Nah, ya suka ada tadi seperti yang tadi Ustaz ceritakan ya, ada suami memang baru kejadian terakhir ini sedang ramai, suami yang menghabisi tanda kutip gitu ya, pria selingkuhan dan istrinya sekaligus di tempat sebuah kos-kosan. Dan ini adalah cerita sebenarnya berulang-ulang dan cukup banyak kejadian. Dalam langkah ke tadi, apakah ini termasuk salah satu kalau dikatakan ya karena suaminya tidak memberikan perhatian, pengajaran, perlindungan, sehingga sang istri atau mungkin juga anak-anak perempuannya melakukan hal-hal seperti tadi. Iya, betul. Ya, jadi kesalahan besar itu biasanya disebabkan karena kesalahan kecil. Dia membiarkan istrinya main handphone bebas, ya kan? Akhirnya ngechat tuh laki-laki lain. Ini kan awalnya ya chat-chatan, kemudian dia merasa nyaman, akhirnya menjadi tempat curhatan, tukar curhat. Ya, awalnya hanya curhatan, lama-lama tukar cairan. Bukan? Kesalahan besar itu pasti disebabkan oleh kesalahan kecil. Dan tentu ini suaminya juga pasti ada andil gitu ya. Kesalahannya. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena suaminya terlalu membebaskan. Ya. Namun ya ada juga yang suaminya sudah berusaha, namun ternyata istrinya sembunyi kecolongan. Ya. Ini tentu dia tidak akan berdosa ya seperti itu. Tapi dia berdosa ketika menjadi andil di kesalahan kecil. Di kesalahan kecilnya dia biarkan, akhirnya terjadi kesalahan besar. Ya. Dan tentu kalau suami mendapatkan istri seperti itu, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Tentu tidak boleh langsung dibunuh seperti itu. Ya, tidak boleh. Karena kalau dia bunuh, ya walaupun saat itu perbuatan itu bukan diamalkan, ya. Saat ibadah itu tidak mengamalkannya. Belum mengatakan saya akan tegas. Jadi karena saking cemburunya dan belum tidak amalkan. Tetapi tentu tuntunan syariat kalau mendapatkan istri yang seperti itu, maka ada istilahnya syariat li'ah.
Ya, dia langsung datang ke pengadilan, dia katakan, saya melihat istri saya berzina. Ya, kemudian nanti istrinya dipanggil, ya, kemudian diminta bersumpah 4 kali. Ya, saya bersumpah istri saya berzina, saya bersumpah istri saya berzina, saya bersumpah istri saya berzina. Dan kalau saya berdusta, Allah murka kepada saya. Ya, kalau kata istrinya sama, dia kalau memang dia merasa tidak mengaku, dia harus bersumpah 4 kali. Saya bersumpah demi Allah tidak berzina 4 kali, kemudian kalau saya bohong, laknat Allah bagi saya. Kalau tidak mau bersumpah seperti ini, maka sudah, ya, sang istri langsung dihukum. Ini kalau dalam pengadilan Islam. Ya, jadi tidak boleh langsung dibahas seperti itu, sebenarnya tidak boleh. Maka solusinya seperti itu saja. Kalau sudah terjadi iman, sudah sama-sama melakukan, ya, maka dipisahkan untuk selama-lamanya. Karena kalau dibiarkan, ya gak akan benar. Oh, beres-beres. Ya, Nggak beres-beres. kecuali kalau suaminya mau bersabar. Ya, seperti seorang istri yang dia hamil, ya, karena sebab orang lain, bukan karena suaminya, tapi suaminya kasihan. Ya, akhirnya dia sampaikan, kalau kamu masih mau tetap bersama saya, ikuti arahan saya. Taruh anak itu, atau saya akan taruh anak itu nanti di masjid. Entah dia atau istrinya, yang jelas taruh anak itu nanti di masjid. Kemudian kita umumkan bahwa itu bukan anak saya. Saya akan umumkan itu bukan anak saya. Karena memang ya, itu bukan anaknya, itu ya anak dari orang lain. Maka dia masuk ke masjid, sebelumnya namun duduk di luar, sholat. Setelah selesai sholat, ya masyarakat tegur, ini anak saya. Kata dia, kalau nggak ada yang mau mengurus, saya yang mengurus. Nah, dia tegas. Dia ingin tetap mengurus anak istrinya, tapi sambil menyembunyikan aib istrinya. Kata dia, kalau nggak ada yang mengurus, saya akan mengurus. Akhirnya anak itu kembali kepada dia, dan masyarakat tahu ini bukan anak dia. Ya, betul? Ya, kalau terjadi seperti itu, ya hendaknya cukup dengan menyampaikan ke pengadilan, dan tentu kalau misalkan tidak sabar lagi boleh cerai, ya, dan kalau misalkan masih sabar boleh untuk tetap bertahan dengan tetap ya mensyaratkan kepada istrinya harus sudah bertobat. Kalau tidak bertobat saya tidak mau. Ini tentu syarat mutlak, dia harus sudah bertobat, karena ya Allah SWT mengatakan az-zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw musyrik. Az-zani la yankihu, az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Wanita berzina tidak boleh dinikahi oleh kecuali berzina lagi. Demikian juga laki berzina tidak boleh bernikah kecuali dengan wanita berzina lagi. Maka dari orang ini diharapkan bagi orang yang beriman menikahi pasangan yang berzina. Maka kalau masih mau lanjut, disyaratkan harus sudah bertaubat. Kalau belum bertaubat maka tidak boleh lanjut hubungannya. Allah Ta'ala. Kita bisa, kita masih ada waktu mungkin kurang lebih 10 kurang ya. Azan maghrib itu 5.48. Ya. Mungkin ada minus untuk agar menjadi suami yang tidak termasuk. Baik, ya, ini beberapa arahan dari para ulama agar kita tidak termasuk kepada suami yang dayus. Yang pertama, agungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agungkan larangan. Ingat, tidak ada satu perintah pun kecuali manfaatnya untuk kita, dan tidak ada satu larangan pun kecuali mafsadatnya kepada kita. Maka kita agungkan larangan dan perintah Allah tersebut. Dzalika wa may yu'azzim sya'a'irallah fa innaha min taqwal qulub. Allah katakan, demikianlah siapa yang mengagungkan aturan-aturan Allah, sesungguhnya itu berasal dari kebersihan hati. Kemudian yang kedua, ya, didiklah keluarga agar punya sifat malu dan sifat menjaga diri. Ya.
Kata Nabi SAW, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan datangkan kecuali kebaikan. Jadi didiklah anak keluarga kita harus punya sifat malu. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang lebih pemalu dari wanita yang dipingin. Itu Nabi SAW. Ya tentu malu di sini bukan berarti minderan ya. Tapi malu di sini adalah malu bermaksiat kepada Allah. Ya, bukan malu yang minderan. Nah, itu takwil qiraah. Nah, ini malu yang salah ini. Ya. Jadi malu yang benar itu adalah malu dia jadi tidak bermaksud kepada Allah. Oleh karenanya Abu Bakar disebutkan bahwa beliau kalau mandi senantiasa pakai kain penutup. Kenapa? Hayaan min Allah, malu kepada Allah. Disebutkan juga salah seorang ulama tidak pernah melihat ke arah atas 20 tahun di rumahnya, Mas. Ya, sehingga ketika dia mengatakan ini atap rumahku rusak. Demi Allah 20 tahun saya tidak pernah lihat ke atas. Kenapa? Saking mengagumkannya Allah lihat, saking mengagumkannya Allah sampai tidak berani melihat ke atas. Ya, bukan berarti terlarang melihat ke atas, namun lihat bagaimana pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu berikan perhatian terhadap aurat. Ya, usahakan kita benar-benar menutup aurat. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Ahzab Allah mengatakan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkanlah istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita kaum muslimin agar mereka menjulurkan pakaian mereka. Min jalabibihin. Ya, menjulurkan pakaian itu benar-benar menjulur. Ya, jadi usahakan untuk wanita ya kerudungnya itu minimalnya sampai ke pinggul atau menutup pinggul. Kemudian disambung dengan rok. Itulah yang menutup. Ya, tapi kalau masih pakai celana, ya, walaupun besar, ya, saya ditanya, saya gimana kalau kita pakai celana? Lebar celananya, saya. Iya lebar, tapi kalau berat gimana? Nah, ketika berat, maka itu akan menjadi fitnah bagi para laki-laki. Maka disambung. Tentu kalau yang terbaik adalah yang kerudungnya sampai paha, ya, atau ke bawahnya lagi. Kemudian yang keempat, bangunlah sifat muraqabatullah. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, terutama ketika memakai media sosial. Ya. Allah SWT mengatakan di surat Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, kemudian yang kelima yaitu bawa keluarga ke tempat-tempat yang baik, di antaranya kajian seperti ini. Ya, bahwa ya, anakku sebenarnya sudah dari dulu tuh di pegawai, ya. Insya Allah mudah-mudahan depan. Ya, jadi ada saja ini itu ya. Jadi bawa keluarga ke tempat-tempat yang baik seperti di tempat-tempat kajian, ya. Karena tempat seperti ini adalah tempat yang kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Ya, mubasysyiratul rahmah, Allah akan kasih sayang mereka. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka akan terhindar dari maksiat. Kemudian yang keenam, talabul ilmi wa ma'rifatu hududil ghairah. Menuntut ilmu dan kenali bagaimana batasan-batasan cemburu. Karena sebagai wanita cemburu, tapi cemburu buta. Ya, sehingga suaminya tidak bisa beraktivitas. Kemudian yang ketujuh, larang terjadinya khulwat, hindari terjadinya khulwat. Dan larang keluarga kita berbuat dengan lawan jenis. Ya. Demikian juga ikhtilat yang dilarang. Nabi SAW mengatakan la yaqulu rajulun bi imra'atin illa kana syaitan salisuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Oh, berarti pembunuhannya mending obatan begitu. Ya sama saja. Jadi limaan seperti itu. Ya, jadi ya jangan berbuat. Kemudian yang ketujuh, terus berdoa kepada Allah agar menjaga kita dan anak keluarga kita
dari fitnah, syahwat dan syubhat. Di antara doa yang tadi kita sering ucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, sucikan jiwaku, dan Kau adalah zat yang paling baik dalam mensucikan jiwa. Ya. Jadi kata kuncinya kalau dicari di internet, Allahumma ati nafsi taqwaha, tentang doa kesucian jiwa. Ya, kemudian yang ke-9 yaitu jadilah contoh yang baik bagi keluarga. Karena memang biasanya masalah intinya ada di suaminya, masalah ini ada di bapaknya. Bapaknya belum bisa jadi suami yang baik, maka berusaha menjadi contoh yang baik, ya, walaupun mungkin masih belum maksimal. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu hindari slogan al-hurriyah asy-syakhsiyah, kebebasan individu. Banyak orang yang beralasan ini, kan saya punya hak asasi manusia, terserah saya dong. Ya, Bapak nggak boleh melarang saya nggak mau kerudung, kan saya punya hak. Bapak saya laporkan nanti ke ini nggak usah. Ini agama itu harus ada di atas HAM. Kenapa? Karena agama itu adalah aturan yang dibuat oleh zat yang menciptakan kita. Ya. Dan bukan berarti Islam bertentangan dengan HAM, sama sekali tidak. Islam sangat menghargai HAM. Bagaimana ya, jangankan manusia, hewan saja tidak boleh dizalimi. Seorang wanita diajar di neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Nabi pernah kala ketika ada seorang sahabat yang mengumpetkan, yang menyembunyikan anak burungnya betul-betul di atas kepala. Ya. Apalagi manusia, tidak boleh dibunuh seorang wanita, tidak boleh laki-laki yang sudah menyerah dua wanita dibunuh. Banyak sekali aturan-aturan tentang HAM. Maka jangan ajarkan Islam tentang HAM, karena Islam sendiri adalah agama yang sangat menjaga hak asasi manusia. Ya, dan bahaya dari secara ringkas yaitu ya, yang pertama akan hilang rasa kecemburuannya. Kalau sudah hilang rasa kecemburuannya, hilang rasa malunya. Padahal kata Nabi SAW, rasa malu itu adalah kebaikan. Kemudian yang kedua, seorang wanita atau seorang muslimah kalau sudah rusak akan menjadi sebab rusaknya suatu masyarakat. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Ma'tahu tuba fitnatan ya atau ala rijal min nisa." Tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Kenapa? Karena kalau wanita sudah hancur, siap-siap masyarakatnya hancur juga. Ya, maka ya ini di antara bahaya dayus. Ya, kemudian yang ketiga di antara bahayanya dayus yaitu mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kita hendaknya senantiasa berusaha menjadi sosok suami yang baik, melarang suatu kemungkaran di rumah kita, walaupun kita sendiri masih belum baik. Bagaimana kalau seandainya tidak mau menerima, itu urusan lain. Tapi kita harus benar-benar maksimal. Ya, seperti seorang saya ditanya, "Wahai Syekh, anak saya itu susah kalau sholat subuh." Kata siapa? Apa yang terjadi? Bagaimana sikapmu kalau AC di rumahmu kebakaran? Kira-kira gimana? Saya akan bangunkan dia dengan paksa, disiram kalau perlu. Bagaimana? Demikianlah engkau berbuat dengan api akhirat. Kalau engkau takut anakmu terkena api neraka, hendaknya engkau berusaha maksimal bagaimana caranya supaya anakmu tidak terkena api akhirat. Dan api akhirat jauh lebih besar daripada api dunia, karena Nabi SAW mengatakan narul hari allati yuqadu min adam juz'un min sab'in juz'an min harri jahannam. Api yang ada di dunia kita ini, api yang bisa melelehkan besi yang keras, itu baru satu di antara 70 bagian api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah.
Dan sudah sampai di penghujung acara, dan tadi sudah begitu banyak ilmu disampaikan oleh Ustaz Iqbal Kepala Rasulullah Ta'ala mengenai suami yang gayus. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan ini, semua ada di sini terhindar diberikan Allah dari hal-hal negatif semacam itu, kemudian juga dijauhkan dari LGBT ya, dan hal-hal negatif lainnya, dan itu semua insya Allah dipersatukan kembali oleh Allah di surga Firdaus. Baik, saudara juga, dan kemudian setelah ini ada air minum setelah ada pintu, dan juga ada permen ya, mungkin ingin biar seger lagi kan, biar sholat maghribnya bersemangat. Ada air minum, silakan diambil, dan juga ada permen. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian Taman Surya pekan depan dengan tema yang menarik. Jangan lupa ikutin grupnya, ikutin juga media sosialnya, Instagramnya Taman Surya. Kemudian juga kita juga punya TikToknya punya kan, dia TikTok. Nah cuma joget-joget doang, sekarang ada TikTok dakwah ya. Di Taman Surya SMI juga ada, cari aja Taman Surya SMI. Dan juga channel YouTube-nya dan subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan, dan itu dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.